Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Selamat datang di komentar Kitty Kirana, ruang di mana kita akan membedah isu publik melalui kacamata kebijakan publik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Karena kita akan terus membahas isu-isu besar yang sering disembunyikan di balik bahasa hukum dan kebijakan publik yang rumit. Undang-Undang KUHP baru disahkan DPR hari ini. Super cepat, minim diskusi publik, minim transparansi. Padahal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP adalah kitab yang menentukan seberapa mudah negara bisa menangkap Anda, menahan Anda, menggeledah rumah Anda, mengambil HP atau laptop Anda, memblokir rekening Anda, dan membawa Anda ke meja hijau dan penjara. Caranya juga mencurigakan. Kenapa undang-undang sebesar ini disahkan ketika publik bahkan belum sempat membaca secara penuh? Kalau Anda pikir ini tentang modernisasi hukum, tidak. Kalau Anda pikir ini tentang memperkuat keadilan, salah. Undang-undang KUHP baru adalah tentang satu hal, kontrol. Kontrol terhadap tubuh Anda, kontrol terhadap privasi Anda, kontrol terhadap ruang gerak Anda sebagai warga negara. Dan di komentar Kitty Kirana hari ini kita akan membahas siapa yang paling diuntungkan dengan adanya pengesahan undang-undang KUHP baru dan kenapa undang-undang ini bisa disahkan dalam kecepatan yang tidak wajar. Kalau sebuah undang-undang sebesar ini disahkan dalam gelap, itu bukan kecelakaan, itu adalah agenda. Memang KUHP itu bukan aturan kriminal, bukan juga soal kejahatan, tapi KUHP adalah aturan mainnya, rules of the game, cara polisi bertindak, cara jaksa menuntut, cara hakim memutus perkara. Undang-undang KUHP menentukan kapan Anda boleh ditangkap, bagaimana Anda diperiksa, kapan Anda berhak bertemu pengacara, apa saja barang Anda yang boleh disita, dan mekanisme negara mengambil data Anda. KUHP itu adalah dinding antara warga dan kekuasaan. Di negara yang masih sering ada salah tangkap, salah prosedur, kriminalisasi warga, mengubah undang-undang KUHP secara terburu-buru bukan sekedar asal cepat, tapi ini adalah keputusan yang menentukan masa depan demokrasi. Membahas undang-undang KUHP, ada agenda-agenda besar yang dibahas. Agenda besar pertama yang kita harus diskusikan adalah penyadapan yang dipasrahkan ke undang-undang lain. Di Undang-Undang KUHP baru, penyadapan memang tidak diatur secara rinci. Pasalnya menunjuk penyadapan untuk membuat undang-undangnya tersendiri. Artinya apa? Regulasi teknis, kontrol hakim, mekanisme pengawasan belum ada di Undang-Undang KUHP yang disahkan hari ini. Tapi analis seperti ICGR sudah mengingatkan, jika nanti undang-undang penyadapan dibuat tanpa pengawasan ketat, kita bisa berakhir dalam skema di mana telepon Anda, chat WhatsApp Anda, email Anda, aktivitas digital Anda bisa diakses melalui mekanisme internal yang tidak transparan. Karena sayangnya di Indonesia, celah hukum bukanlah kejutan yang manis untuk warga negara. Bisa jadi celah hukum adalah strategi para elit untuk bisa membatasi gerak para warga negara. Ada lagi agenda besar 2, pemblokiran rekening dan data dalam keadaan mendesak. Undang-Undang KUHP baru memberi dasar hukum baru untuk pemblokiran oleh penyidik. Dalam kondisi normal harus ada izin Ketua Pengadilan Negeri. Tapi ada satu kalimat kecil yang menimbulkan kecemasan besar. Dalam keadaan mendesak. Penyidik boleh bertindak dulu, baru minta izin ke pengadilan. Masalahnya, definisi mendesak ini tidak ditegaskan. Dalam kebijakan publik, ini pintu bagi abuse of power. Bahasa awamnya, negara bisa bekukan rekening kamu dulu, tapi cari legalitasnya belakangan. Ada juga agenda besar 3, penyitaan dan penggeledahan darurat. Undang-Undang KUHP baru membuka ruang untuk penyitaan awal, terutama untuk barang bergerak seperti HP atau laptop dalam keadaan tertentu dengan kewajiban minta persetujuan hakim setelahnya. Masalahnya sama, keadaan tertentu tidak dijelaskan secara tegas dan pengalaman kita sudah panjang. Yang disebut darurat kadang bukan darurat, yang disebut perlu kadang cuma untuk memudahkan aja. Agenda besar keempat, bukti digital yang rawan disalahgunakan di era deepfake dan artificial intelligence. Undang-undang KUHP baru mengakui bukti digital. Itu bagus. Tapi standar verifikasinya tidak jelas. ICGR sudah menegaskan, tanpa chain of custody yang ketat, file palsu bisa kelihatan seperti asli. Chat yang diedit bisa jadi alat untuk menjerat seseorang. Screenshot bisa dijadikan pembuktian.
Kalau Anda pikir ini cuma untuk kasus besar, Anda salah. Standar rendah biasanya paling sering dipakai untuk membungkam mahasiswa, jurnalis, aktivis, whistleblower, warga biasa yang mengkritik pejabat, termasuk saya sebagai content creator kebijakan publik. Agenda besar kelima, kriminalisasi jadi makin mudah atas nama ketertiban. Walaupun tidak disebut secara eksplisit, perluasan kewenangan penangkapan penahanan berpotensi memperkuat penindakan atas aktivitas yang dikategorikan mengganggu ketertiban, termasuk aksi protes atau ekspresi publik. Tapi masalahnya, istilah mengganggu ketertiban ini tidak punya definisi hukum yang rigid. Sejarah Indonesia sudah mengajarkan yang dianggap mengganggu ketertiban seringkali adalah demo damai, orasi, mural kritik, konten TikTok yang pedas, konten YouTube yang kritis. Jadi jangan kaget kalau nanti ketertiban berarti jangan mengganggu kenyamanan pejabat. Selamat, kami sudah sampai di bagian tengah ini, berarti kamu peduli. Bantu supaya pembahasan seperti ini tidak tenggelam. Klik like sekarang, tulis komentarmu, dan subscribe supaya algoritma lihat bahwa warga Indonesia butuh diskusi seperti ini. Kita lanjut. Apa sih dampaknya untuk warga negara biasa? Dalam bahasa paling sederhana, dengan Undang-Undang KUHP baru, lebih mudah bagi negara untuk menahan kamu, mengambil datamu, memproses kamu, masuk ke dalam penjara lebih cepat tanpa kamu punya cukup waktu atau ruang untuk membela diri. Ini bukan soal pro atau anti pemerintah, ini soal siapa yang bisa kena duluan. Dan jawabannya yang jelas bukan pejabat, bukan elit. Yang kena adalah warga biasa, anak muda, aktivis, ibu-ibu, content creator, kita semua yang tidak punya akses ke penguasa. Dalam kebijakan publik, undang-undang seperti ini disebut policy capture. Ketika kebijakan dibuat bukan untuk rakyat, tetapi untuk segelintir orang yang sedang memegang kekuasaan. Dan undang-undang KUHP baru adalah contoh textbook tidak partisipatif, tidak transparan, tidak akuntabel, memperluas kekuasaan, mempersempit hak rakyat, dibuat secara terburu-buru agar tidak ada protes. Kita jadi penasaran, kenapa sih DPR bisa mengesahkan undang-undang KUHP ini dengan cepat sekali? Teori saya, undang-undang ini secara jelas memperkuat aktor-aktor negara, aparat penegak hukum, lembaga politik, dan institusi kekuasaan. Undang-undang ini menguntungkan mereka yang sedang berkuasa, membuat hidup mereka lebih nyaman, membuat kritik lebih sulit, membuat oposisi lebih takut, dan membuat lawan politik lebih kecil ruangnya. Dan mereka tahu kalau rakyat sadar, rakyat akan menolak. Jadi dibuatlah secara cepat, secara diam-diam, secara minim diskusi. Ini bukan sekedar percepatan prosedur, ini adalah strategi politik. Jadi, siapa yang paling diuntungkan dengan disahkannya KUHP baru? Kebijakan publik selalu punya pemenang dan pecundang. Analisisnya sederhana. Siapa yang mendapatkan kekuatan baru dan siapa yang kehilangan perlindungan? Yang paling diuntungkan aparat penegak hukum, polisi, dan jaksa. Mereka mendapatkan wewenang yang lebih besar, kontrol proses yang lebih luas, hambatan yang lebih sedikit, waktu penahanan yang lebih panjang, dan juga kemampuan untuk mengambil data lebih mudah dengan penyadapan. Ini adalah undang-undang yang memperbesar kekuasaan aparat, bukan memperbesar keadilan. Yang kedua, penguasa yang ingin mengontrol kritik. Dengan undang-undang KUHP baru, lebih mudah untuk menahan aktivis, pembela HAM, jurnalis, whistleblower, oposisi politik, content creator. Kalau kamu kritis, kamulah yang jadi paling rentan karena adanya undang-undang KUHP baru ini. Dan yang diuntungkan dengan adanya undang-undang KUHP adalah pelaku korupsi dan elit yang dekat dengan kekuasaan. Karena semakin mudah bagi aparat untuk memproses rakyat kecil, tetapi mekanisme kontrol atas penyalahgunaan wewenang terhadap kasus besar tidak diperkuat. Ketika sistem hukum tidak seimbang, kelas atas selalu punya ruang untuk lolos, sementara kelas bawah selalu punya ruang untuk dihukum. Sebelum kita masuk konklusi, kalau kamu merasa video ini membuka perspektif baru, tolong bantu agar pembahasan kebijakan publik seperti ini tidak hilang begitu saja. Klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe ke komentar Kitty Kirana. Karena transparansi hanya mungkin kalau seluruh warga terinformasi. Jadi, siapa yang bisa menghentikan pengesahan undang-undang KUHP ini? Inilah yang kita harus tuntut. Dalam hukum tata negara, solusinya jelas. Presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan sementara undang-undang KUHP. Kalau pemerintah sadar undang-undang ini bermasalah, Presiden bisa mengeluarkan perpu yang membekukan implementasi KUHP baru. Yang kedua, melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Ini adalah langkah yang konstitusional. Organisasi masyarakat, akademisi, LSM, individu warga negara, semuanya bisa mendaftarkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Dan yang ketiga, tekanan publik untuk transparansi dan revisi. Ketika publik bersuara kencang, DPR tidak bisa diam saja. Contohnya, beberapa undang-undang kontroversial sebelumnya. Kita, warga negara, harus mendesak, batalkan, tinjau ulang, jangan biarkan kewenangan negara diperluas tanpa kontrol. Teman-teman, saya tidak ingin menakut-nakuti. Saya ingin kita jujur. Undang-undang KUHP adalah fondasi negara hukum. Kalau fondasinya disusun secara tergesa-gesa, tanpa transparansi, tanpa partisipasi publik, maka yang rapuh itu bukan undang-undangnya lagi, tapi keadilan kita. Hukum harus melindungi rakyat, bukan menambah ketakutan rakyat. Dan ini bukan soal politik, ini soal keamanan hukum kamu dan saya. Kalau kamu tidak mau diperlakukan semena-mena, ikuti perkembangan Undang-Undang KUHP. Suarakan dan tuntut transparansi. Karena undang-undang yang mengatur kebebasan warga negara tidak boleh disahkan secara tergesa-gesa. Bukan di negara demokrasi, bukan di Indonesia, bukan di generasi kita.